mencoba untuk mengakhiri hidupnya dengan cara tergeletak di rel kereta. Saat kereta tiba dengan cepat, seruan nyaring terdengar di tangan keempat anak laki-laki itu. Segera setelah anak-anak itu bangun untuk mencari suara tangisan, kini mereka menemukan bayi tersembunyi di rumput. Saat ditemukan, bayi tersebut mengalami banyak luka memar di sekujur tubuhnya. Mereka memutuskan untuk mengadopsi bayi tersebut, sehingga mereka tidak berhenti untuk membawa bayi tersebut ke rumah sakit. Setelah penyakit bayinya sembuh, saudara-saudara semua tersenyum mengelilingi bayi itu. Mereka juga menamai si anak laki-laki itu Ram, sehingga keempat anak laki-laki tersebut mengambil tanggung jawab untuk merawat Ram. Semua hal baik diberikan kepada Ram. Bahkan mereka berusaha sekuat tenaga untuk memberi Ram bersekolah. Tapi hari ini, ada penjahat lokal yang membawa pisau. Dia hendak menindas keempat anak laki-laki ini. Adegan ini dilihat oleh Ram, yang baru saja kembali dari sekolah. Ram mengambil batu dan melemparkannya. Melihat ekspresi arogan Ram, penjahat itu mengambil pisau dan menyekanya. Hanya untuk melihat Ram menekan bibirnya erat-erat, yang meninju ke atas. Bukti penjahat itu langsung hancur. Ram meraih pisau yang jatuh dari tangan penjahat tersebut. Hal ini membuat kakak beradik tersebut akhirnya paham bahwa adiknya memiliki kesaktian. Di malam hari Ram memegang pisau, duduk sambil berpikir di tengah hujan. Apa yang terjadi? Mulai hari ini saudara-saudaramu akan pergi ke sekolah. Sedangkan kamu akan bekerja, tapi aku masih muda. Mulai hari ini kakak-kakakku akan bersekolah, dan akulah yang akan bekerja. Sejak saat itu Ram mulai bekerja, agar saudara-saudaranya bisa bersekolah. Saat tumbuh dewasa, keempat kakak laki-lakinya semuanya memiliki kehidupan yang baik. Secara khusus, kakak laki-laki tertuanya juga menjadi pengawas sekolah setempat. Dia paling membenci korupsi dan penyuapan. Hari ini, sebuah truk dihentikan oleh banyak mobil polisi. Bawahan kakak laki-laki tertua menemukan sebuah truk penuh dengan uang yang tersembunyi dari truk tersebut. Dan sejumlah besar uang ini milik anggota Kongres setempat. Dia memiliki organisasi gangster yang kuat di belakangnya. Anggota Kongres yang marah itu datang mencari kakak tertuanya untuk menyuapnya, dan bahkan dengan sombongnya membuang kunci Rover. Dia juga telah kehilangan nyawanya, dan mengatakan bahwa semua uang 200 juta yang ada di mobil itu adalah miliknya. Kakak tertua tertegun, sedangkan anggota Kongres terus menangis. Kakak laki-laki tertua masih memegang kuncinya, lalu dengan mudah melemparkannya ke bawahan di sebelahnya, dan memberitahu anggota Kongres bahwa ini adalah bukti untuk dapat menangkapnya. Tindakan ini mengejutkan anggota Kongres, yang kemudian mengancam kakak tertuanya. Kamu menggodaku, jika kamu melakukannya lagi, aku akan menghabisi seluruh keluargamu. Dia berbalik dan melihat sekeliling, bukan karena dia takut pada anggota Kongres yang galak di depannya ini. Dia takut adiknya Ram akan mendengarnya, serta memukulinya sampai kehilangan nyawa. Namun, Ram tetap mengetahui kakaknya dibuli. Kini ia bergegas masuk ke sarang harimau, untuk melawan musuh sendirian. Lalu dia bergegas masuk melalui ring keledai. Hal ini menyebabkan bebatuan di tanah berterbangan kemana-mana. Seorang pria yang tidak punya pilihan selain hidup atau kehilangan nyawa langsung ditendang hingga terjatuh dengan keras ke tanah. Kemudian Ram mengangkat pedangnya dan mengeluarkan suara saat topeng musuh terhempas. Setelah itu beberapa orang lagi datang, dan detektif di tangan Ram memainkannya. Dengan sangat mudah, melempar tongkat ke langit, lalu menangkapnya di udara menggunakan kekuatan besar. Melompat dengan kedua kaki di udara untuk melancarkan serangan. Didak ini sangat tampan, dari jauh ada 3 orang yang datang. Ram tidak takut sama sekali, ia mencabut tongkat dari tanah dan berjalan mendekat. Kemudian memutar tongkat dan melilitkan rantai, dan mulai menari lagi di tengah kerumunan. Ram segera melempar tongkat, serta menariknya kembali dengan kuat. Ia berbalik dan mencoba pukulan yang fatal. Ram terus menggiling rantai yang menggiurkan itu, hingga menyambar 1 orang. Dan melemparkannya beberapa meter jauhnya. Lalu melemparkannya dengan keras ke dalam kompor, bahkan mengambil 1 orang. Untuk melemparkannya ke meja kakak tertua. Anggota Kongres masih belum menyadari apa yang sedang terjadi. Ram bergegas menamparkan keras anggota Kongres. Kalau begitu berikan tendangan padanya. Ada baiknya menerima pukulan ini, mari kita lihat. Apakah kamu masih akan menindas kakak tertuaku? Dia memukuli dan mengutuk anggota Kongres di luar. Para reporter semua bergegas untuk menonton, dan sementara mematikannya 2 kali di depan semua orang. Untungnya, kedua saudara laki-lakinya datang, untuk menghentikannya tepat waktu. Namun si kakak tertua, tahu sesuatu yang besar telah terjadi.
Karena kakak anggota kongres itu adalah atasan Pak Pandium. Tak lama kemudian, sang kakak mengajak anak-anaknya untuk meminta maaf kepada Pandium. Ram, Jia, cepat meminta maaf. Maaf, saya melihat Pandium sangat tidak puas. Sang kakak pun panik, katanya adiknya kurang pandai bicara. Lalu Pandium membuang pulpen dan kertasnya, dengan menyuruh Ram menulis surat permintaan maaf. Anda tahu cara menulis bintang? Anda tahu, tapi saya tidak tahu. Kakak tertua dengan cepat menyuruhku untuk menulis profilnya. Begitu dia menulis, butiran keringat muncul di wajahnya. Lalu Pandium berkata lagi, bahwa orang sepertimu hanya pantas menjilat sepatuku. Ram dengan marah melemparkan penanya. Junior di belakang Pandium maju dan menyelesaikannya. Kemudian Ram memukulinya lagi. Pandium bertanya, apakah kamu tahu siapa saya? Ram tidak memperhatikannya. Pandium bilang, aku atasan kakakmu. Ram membanting meja dengan keras, sehingga Pandium sangat ketakutan. Dan saudara-saudaranya datang untuk menghentikannya. Mulai hari ini, aku tidak akan meninggalkanmu sendirian. Ram langsung menjadi tidak senang, dan akan membuka resleting celananya di depan Pandium untuk mengejeknya. Tapi semua pengawal Pandium telah menghunus pedang panjang mereka. Pandium langsung mengucapkan selamat mencoba. Kali ini Ram akhirnya tidak tahan lagi. Dia tidak tahan, orang lain memanfaatkan kakaknya untuk mengancamnya. Lalu terjadilah tendangan internal yang melumpuhkan seluruh kelompok pengawal. Kemudian gunakan kekuatan internal untuk mematahkan pedang dengan mudah. Pandium kini tidak berani lagi menggunakan kata-kata provokatif terhadap Ram. Ram langsung memimpin keempat saudara laki-lakinya. Setelah pulang ke rumah, saudara iparnya mulai memasak untuk membuat Ram bahagia. Namun sang kakak mengkhawatirkan adiknya. Ia paham bahwa kekuatan adiknya bukan hanya itu. Pasti akan ada lebih banyak lagi kebohongan di masa depan. Beberapa bulan kemudian, Pandium menemui orang paling berkuasa di wilayah tersebut, Sanka. Sanka memanfaatkan fakta bahwa kakak tertuanya dan Ram tidak ada di rumah. Kemudian menangkap semua saudara laki-laki beserta perempuan iparnya. Saat ini Ram sedang berkendara untuk menjemput keponakan-keponakannya dari sekolah. Para keponakannya melihat ayah mereka berlutut di depan orang lain. Kini Ram menghentikannya dan menyekanya. Tanpa diduga, Sanka membidiknya di kaki gadis itu. Melihat hal tersebut, Ram segera melangkah maju dan meminta maaf kepada Sanka. Namun apapun yang dikatakan Ram, Sanka tetap ingin membidik serta menghabisi keluarganya. Ram menggunakan tubuhnya untuk menghalangi seluruh keluarganya di depan. Kemudian menggunakan batu bata untuk memukul wajah musuh. Saat ini Sanka kebingungan, setelah itu musuh mengirimkan kelompok penahan. Ram terbakar amarah, dan mengusap seperti orang gila ke arah yang berlawanan. Dia sendiri yang bisa menghabisi sekelompok besar. Lalu ia menendang satu orang menjauh. Saat ini, seorang lelaki tua memimpin pasukan dari jauh. Dia adalah perwira militer tertinggi di daerah itu. Melihat ilmu bela diri Ram yang tak tertandingi, jadi dia ingin mengajak Ram untuk bergabung dengan mereka. Mengabdi pada negara, meninggalkan para pengkhianat, yang kini berada di lembah yang jauh. Kakak tertua melanjutkan perjalanan bisnisnya, dan tiba-tiba ditangkap oleh pemberontak. Kakak laki-laki tertua percaya, bahwa kematiannya akan menggerakkan langit. Hei, dia mulai berlari seperti orang gila. Para pemberontak terus membidikinya, pelurunya dipilih dengan sangat baik. Tetapi, tidak ada satu peluru pun yang mengenainya. Dia mengeluarkan ponselnya, ingin menelepon adiknya Ram. Sebenarnya, dia datang untuk menyelamatkan mereka. Namun pada akhirnya, dia terjatuh dan ditangkap oleh para pemberontak. Pemimpin pasukan pemberontak Governor mengetahui hal ini, namun tidak panik sama sekali. Ia berpikir, bahwa hanya Tuhan yang bisa menghadapinya. Semakin banyak orang yang datang, dia akan menghabisi banyak orang. Pada saat ini, Ram menunggang kuda dari jarak ribuan mil, dan bergegas ke depan. Kemanapun dia berkuda, terjadilah sebuah ledakan. Ketika dia sampai di tempat kakak tertuanya memanggilnya, Ram menemukan bahwa tidak ada seorang pun di sana. Tiba-tiba, jaring besar jatuh dari langit. Benar sekali, dia sengaja membiarkan para pemberontak menangkapnya. Dia berusaha mencari lokasi pasti para pemberontak tersebut. Sejak saat itu, demi menyelamatkan adiknya, sang kakak mengetahui bahwa adiknya sengaja ditangkap. Bawahan gubernur maju dan mengatakan bahwa Ram telah menghabisinya. Lebih dari 3.000 saudara mereka di depan mereka. 1.000 orang tewas saat menanyakan arah, 1.000 orang tewas dalam perjalanan, dan 1.000 orang tewas sesampainya di sini. Ram dengan angkuh mengatakan bahwa kalian sekelompok sampah. Tidak peduli berapa banyak yang kalian miliki, itu tidak cukup bagiku untuk menghabisinya.
Setelah mengatakan itu, dia menggunakan kedua tangannya dengan paksa. Tidak peduli rantai dan sikat batu yang memelototinya, karena itu seperti mainan di tangannya. Beberapa orang besar dari pemberontak, juga dengan mudah dikalahkan olehnya. Lalu dia mengambil pistol, yang datang entah dari mana. Kemudian berdiri, untuk melawan para pemberontak. Kelompok pemberontak tersebut, dibidik hingga kehilangan nyawa olehnya. Bahkan gunung pun dirobohkan olehnya. Ram kemudian, membawa kakak tertuanya beserta kelompoknya, untuk bertempur serta meninggalkan lembah. Namun pada akhirnya, tetap terhalang di depan gubernur. Gubernur sangat yakin dengan kekuatannya. Pada awal konfrontasi langsung keduanya, Ram menebas tubuh gubernur. Namun gubernur tidak dapat melawannya, sehingga ia menggunakan tombaknya untuk menebas kakak tertuanya. Ram kini marah dan bergegas maju, untuk memukul gubernur. Namun sang kakak tertua ditebas hingga fatal, hingga berhenti bernapas dan kembali bermain. Begitu saja, sang kakak tewas di pelukan adiknya Ram. Ram membawa kembali jenazah saudara laki-lakinya. Saudara iparnya mengambil segenggam tulang suaminya. Dia bersumpah untuk secara pribadi, mencabik-cabik para pengkhianat ini, untuk membalaskan dendam suaminya. Beberapa hari kemudian, seorang pria berpakaian hitam keluar dari taksi. Itu adalah gubernur pemberontak. Ternyata, setelah keluar dipenggal oleh Ram, dia masih beruntung bisa selamat. Saat itu, kakak iparnya yang tertua juga datang dari jauh. Lalu memberitahu gubernur, bahwa adik laki-lakinya akan menghancurkan mereka seperti ini. Kalau begitu ayo, Ram. Dewa perang akhirnya kembali, dengan memegang tombak di tangannya, menunggang kuda dan bergegas maju dengan bebas. Pada saat ini, gubernur memberi isyarat bahwa juniornya tidak membutuhkan bantuan. Ram terbakar, dan kemudian mengangkat gubernur dan membuangnya. Kini gubernur jatuh ke tanah, hingga menjatuhkan kedua juniornya. Kemudian dia menamparkan keras dan berdiri, serta mengibaskan tepung dari rambut dan kulitnya. Lalu kedua kepala itu, saling memukul dengan sangat keras. Ram memanfaatkan kesempatan itu, untuk terus-menerus memukul gubernur. Setiap pukulannya ditinju ke daging, kemudian dia melompat lagi, untuk memberikan tendangan yang indah, hingga menyebabkan semua orang terjatuh. Gubernur mengambil pedang di tanah, dan bergegas menebas Ram. Tapi Ram begitu kuat, dia bisa dengan mudah memotong setiap tebasan. Pedang itu akhirnya terbang keluar, dan tertancap di pohon. Lalu Ram meraih lengan lawannya, kemudian meninjunya dengan keras. Tulang-tulang Ram dihajar habis-habisan. Tusuk gigi tersangkut di manik-manik besi, yang dilempar kakaknya. Dengan terus-menerus ia menyerang gubernur. Meski entah sudah berapa kali, serangan terakhirnya adalah pengait dari bawah ke atas. Hingga gubernur terdorong mundur beberapa meter. Tanpa sengaja, lehernya terpotong oleh pedang yang tertancap di pohon. Dengan hal seperti itulah, orang jahat itu akhirnya berhasil dikalahkan.